Kita akan tanyakan langsung tanggapan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang sudah hadir di studio Kompas TV. Assalamualaikum, selamat malam Pak Fahri. Malam. Dari laporan tadi dari Barada JP yang mengatakan bahwa ada tudingan makar dari orasi yang disampaikan Pak Fahri 4 November lalu. Jadi begini, kebetulan saya adalah tenaga ahli dari MPR pada waktu itu, pada saat amandemen konstitusi. Jadi memang pasal-pasal makar itu adalah pasal-pasal yang ada dalam negara totaliter. Karena itu cara untuk menakuti rakyat dan mengontrol pergerakan dan dinamika rakyat. Itu semua sebetulnya pasal yang sudah dihapus dan dikoreksi dari konstitusi kita, sehingga sedikit demi sedikit pasal-pasal tentang makar di dalam KUHP itu juga hilang. Sebab pasal ini dulu asalnya itu dari zaman Belanda, dari zaman kolonial, ya. Pasal-pasal Anslag namanya. Jadi intinya itu dianggap serangan kepada pemerintah itu ada dua, ya, serangan fisik, ya, atau serangan keras begitu, atau hard attack, sama serangan yang ringan atau soft attack. Nah dulu itu soft attack itu dianggap makar, ya. Jadi kritik misalnya itu dianggap makar, dianggap subversi. Sekarang itu hampir semua soft attack itu hilang sudah. Oke. Jadi sekarang ini menghina presiden itu sudah hilang pasalnya sebetulnya. Sudah tidak berlaku. Berlaku kalau presiden kemudian turun menjadi rakyat biasa, dia melaporkan pencemaran nama baik bagi dia. Nah yang ada itu tinggal yang hard attack. Hard attack itu sebetulnya mengangkat senjata, ya kan, menyelundupkan senjata untuk tujuan pemberontakan atau menggalang kekuatan-kekuatan termasuk yang terkait dengan militer untuk menjatuhkan dan sebagainya. Karena tidak ada pergantian pemerintahan atau kudeta itu tanpa persetujuan atau kerjasama dengan militer. Kita kembali ke asal laporan. Ini adalah berasal dari orasi Pak Fahri waktu 4 November lalu. Iya. Kami juga ada di sana. Sempat disinggung juga soal parlemen ruangan dan parlemen jalanan secara legal untuk menjatuhkan pemerintahan. Ini konteksnya apa Pak Fahri? Jadi begini, itu yang saya bilang tadi, parlemen jalanan itu di banyak tempat memang menjatuhkan pemerintahan. 3 kudeta terakhir yang kita saksikan itu kan kudeta Mesir 2013, kudeta Thailand 2014, sama kudeta Turki 2016. Itu 3-tiganya sukses. Kalau Mesir itu didukung massa, tetapi memang ada skenario militer yang kuat. Kalau di Thailand itu didukung rakyat dan raja, militer ambil alih. Ya. Di Turki gagal karena rakyat tidak mendukung. Itu kan parlemen jalanan semua itu. Dan itu faktanya ada, artinya bisa kejadian gitu. Dan harus waspada kita, yang begitu-begitu bisa kejadian. Yang kedua itu adalah jalur parlemen, ya, jalur konstitusional, dan itu ada dalam konstitusi kita, pasal-pasal impeachment, dan bahkan Mahkamah Konstitusi sudah membuat peraturan internal Mahkamah Konstitusi tentang metode persidangan impeachment. Konteksnya apa? Kalau kita lihat demonya kan ini untuk proses hukum terhadap Ahok terkait penistaan agama. Tapi disampaikan soal impeachment di demo itu apa? Itu biasa lah, orang kan pidato itu luas macam-macam, ya. Saya concern dengan situasi karena saya diundang, dan kalau kita melihat itu mungkin orang tidak sadar, ya, tetapi karena orang kayak saya ini kan lahir di lapangan, ya. Saya tahu psikologi massa, massa itu bisa tidak terkendali. Itu jutaan orang, itu kalau dia nyebrang saja masuk istana itu bisa lain ceritanya. Militer bisa campur tangan dan sebagainya. Jadi saya juga berkepentingan untuk menyampaikan kepada massa tentang jalur-jalur yang konstitusional sifatnya, dan itu harus disampaikan kepada masyarakat. Dan saya sudah berkali-kali menyampaikan itu tentang metode impeachment. Dulu waktu kasus Senturi juga saya bicara tentang itu. Waktu ada demo di depan DPR berkali-kali saya juga bicara tentang itu. Karena demokrasi itu indahnya adalah semua itu ada prosedurnya dan semua kita terikat oleh prosedur. Jadi bukan karena sekali 3 uang, karena sedang membahas soal penistaan agama Ahok, sekalian juga soal mengkritik pemerintah di sana. Orang demo itu kan berkembang idenya. Sekarang kan begini, kenapa seperti Agim itu bilang, kenapa ada jutaan orang ngumpul? Dituduhnya gampang, dia bilang dibayar lah ini segala macam. Ditunggangi lah. Ini terminologi yang sebenarnya sudah nggak mungkin kita lakukan karena ini demokrasi.
dalam demokrasi itu, apalagi sekarang era sosial media dan sebagainya itu, orang menentukan pilihannya secara terbuka. Kalau dulu kan tertutup, TV cuma punya pemerintah, koran dikontrol oleh pemerintah, ya kan? Yang punya suara di ruang publik itu cuma pemerintah. Kalau sekarang kan semua orang punya suara. Nah, sehingga kalau ada orang ngumpul dalam jumlah massa yang sangat besar begitu, itu jangan kemudian memakai mindset lama. Ini yang saya sayangkan sekali dari teman-teman, termasuk aktivis-aktivis demokrasi yang kurang memahami realitas itu. Dia masih memakai terminologi lama, ini ditunggangi, dibiayai, digerakkan. Jadi kalau menurut Pak Fahri tidak ada yang menunggangi, tidak ada aktor politik? Demonstrasi itu sah, ya, satu tindakan sah. Presiden sendiri memuji itu demonstran. Karena demonstrasi itu sah, maka yang menunggangi juga sah. Siapapun yang menunggangi terserah, itu sah. Bahkan saya sering berseloroh. Sekarang ini kalau ada perusahaan PT Demonstrasi Indonesia, dia bilang dia mengerahkan massa untuk demonstrasi sekian berorang, itu sah. Bahkan dia boleh jual saham di capital market, itu nggak ada masalah itu. Karena itulah demokrasi kita mengatur metode orang untuk berpendapat, dan itu bebas sekarang itu gitu. Pasal-pasal yang melarang orang berkumpul, berpendapat sudah hilang. Oke. Kalau kita merujuk pada pernyataan Menko Polhukam tadi, bahwa kemungkinan aktor politik yang menunggangi ini ada pada saat tempat kejadian. Kalau kita lihat kan ada Pak Fahri, ada Pak Fadli, apa merasa tertuding Pak Fahri? Sebenarnya itu yang saya bilang, sebenarnya itu terminologi yang sudah lama tidak bisa kita dengar lagi, karena alam kita sekarang ini, abad 21, milenium ketiga ini, amandemen konstitusi kita 4 kali, itu sebetulnya kosakata yang sudah kita kubur itu. Ditunggangi, aktor politik menunggangi dan sebagainya, itu sudah tidak ada sekarang ini. Sudah. Dan terakhir, adakah rencana gugatan balik atas laporan yang saya menikmati ini sebagai cara belajar dari teman-teman yang ingin mengerti bagaimana cara kita berdemokrasi. Itu biasa, apalagi anggota DPR seperti saya itu disumpah untuk mengawasi pemerintah. Saya disumpah untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Itu sebabnya konstitusi juga memberikan kekuatan kepada saya, kepada anggota DPR, bahwa dia imun dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kalau saya mengkritik pemerintah dengan kata-kata yang lebih pedas, itu tidak ada hukumannya buat saya, karena itu dilindungi oleh konstitusi. Kalau saya tidak mengawasi jalannya pemerintahan, itu justru yang salah. Nanti pemerintahan ini menyimpang dan kita semua rusak. Dan ini, baru di ujung kita menyesal. Dan ini jadi satu pembelajaran dewasa untuk berdemokrasi juga untuk bangsa ini. Ya, kita harus dewasa, dan kita biarkanlah teman-teman itu sedang belajar, polisi juga sedang belajar, semua sedang belajar. Terima kasih banyak Pak Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR, sudah hadir di